yang namanya bisnis penerbangan itu andalan utamanya adalah pertama pariwisata, yang kedua bisnis ya. Maksudnya orang Indonesia belum tahu kalau di Kalsel ini ada bekantan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast, hari ini saya mengundang GM Bandara Syamsuddinur. Ya, kalau dulu biasanya sebutan GM Angkasa Pura, Pak ya? Iya betul. Masih juga Pak ya? Masih. Oke. Beliau adalah Pak Doni Subardono. Ya. Beliau baru 3 bulan menjabat dan karena itu kami mengundang beliau. Kita akan berbincang khusus tentang bagaimana gagasan, visi dan apa yang menjadi target beliau yang akan memimpin Angkasa Pura ini tentunya dalam beberapa bulan ke depan Pak ya. Baik. Tapi yang pertanyaan yang pertama yang harus dijawab nih Pak ya, menyangkut bagaimana persiapan menghadapi Nataru. Ini kaitannya juga dengan kekhawatiran ketika kita masih dibayang-bayangi oleh COVID. Ya, walaupun sekarang secara angka statistik memang sudah jauh menurun. Tapi tentu ada kewaspadaan. Bagaimana persiapan dari Angkasa Pura menghadapi Nataru yang tinggal beberapa hari ini? Baik, jadi Nataru itu ada event tahunan. Kita biasa mendirikan posko, standar sajalah. Dan itu sudah dibuka di Syamsuddinur poskonya, posko pengamanan, pemantauan, penumpang dan lain sebagainya. Yang agak berbeda adalah isu di awal bulan, yaitu isu pemberlakuan PPKM level 3 dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah isu itu tidak ada dan sudah di-counter oleh pemerintah, tidak ada pemberlakuan. Dan menurut saya memang di minggu-minggu terakhir ini terjadi kenaikan jumlah penumpang. Penumpang itu ada naik sekitar 26%. Oh lumayan. Lumayan. Tapi menurut saya ini bukan karena Natal, tapi ini adalah karena memang recovery dari situasi sebelumnya. Persyaratan sudah mulai kendor, kemudian masyarakat sudah merasa tidak takut lagi untuk bepergian. Dan menurut saya ini sangat bagus. Ini sangat bagus. Dan ada satu yang membuat perubahan perilaku ini saya anggap positif, karena di penumpang itu menerapkan protokol kesehatan itu tanpa diminta sekarang. Mereka menganggap ini sebuah kebutuhan sudah. Gitu. Jadi sudah habit dan budaya juga. Sudah menjadi habit. Jadi ini adalah kalau nggak pakai masker tuh kayaknya ada yang berbeda gitu ya. Jadi begitu gitu. Dan menurut saya ini malah lebih bagus. Masih lebih bagus. Dan mudah-mudahan saya sih masih percaya diri bahwa di pertengahan tahun depan kita sudah bisa memenuhi angka yang sesuai dengan 2019 sebelum pandemi. Optimistis Pak ya. Optimis lah kita. Pak, situasi yang 2 tahun kemarin itu memang benar-benar dirasakan dampaknya Pak ya. Pak bisa diceritakan sedikit Pak, ini biar orang tahu nih bahwa Angkasa Pura sebagai operasional dari bandara ini juga dampaknya yang dirasakan itu seperti apa Pak? Jadi begini, mulai tahun 2020 awal, mulai pemberlakuan PPKM. Penurunan jumlah penumpang dari Angkasa Pura ini hanya sampai 20% di awalnya. Kemudian naik 23, 24, turun lagi. Terus seperti itu. Dan ini berjalan selama 2 tahun. 2 tahun, iya betul. Nah, pada saat yang bersamaan, sebelum pandemik itu berlaku, Angkasa Pura ini sedang melakukan investasi gede-gedean. Nilainya triliunan Pak ya? Waduh, triliunan. Jogja aja berapa? Sini termasuk Banjarmasin di Syamsuddinur. Nah, pada saat bangunan ini kita gunakan kan kalau di ilmu manajemen finansial pasti ada depresiasi. Harus ada beban yang harus kita bayarkan. Nah, ini yang membuat kita menjadi 2 kali lipat bebannya. Satu dari beban pendapatan kita yang jelas turun drastis, yang kedua dari beban depresiasi yang sangat luar biasa. Nah, ini yang terpengaruh adalah cash flow kita. Nah, cash flow kita yang menjadi berat. Saya rasa bukan cuma Angkasa Pura deh. Hampir seluruh bisnis aviasi juga di posisi yang sama.
Oke, ini memang situasi yang memang dirasakan dan dialami semua pelaku bisnis Pak ya. Dan kita optimis kalau Bapak tadi bilang mungkin pertengahan 2022 sudah mulai positif Pak ya. Pak, bisnis penerbangan ya, ini sempat menjadi gaduh. Ya, ini saya tanyakan nih kepada pelaku bisnis yang menjalankan fungsi operasional bandara. Ketika pemerintah mewajibkan PCR, kemudian ada tuntutan untuk menghapus PCR di negara lain tidak menjadi salah satu indikator segala macam. Di Indonesia dilakukan seperti itu. Pandangan pribadi Bapak. Pribadi ya? Iya, ini pribadi ya. Oke, katakanlah sebagai pas itu. Perlu nggak sih kita masih menggunakan PCR, masih menggunakan antigen? Toh ternyata kan ya sudah menjadi rahasia umum lah. Di balik itu kan ada kepentingan bisnis para pejabat juga ternyata. Gimana Pak? Enggak lah. Jadi gini, kita harus menanamkan prasangka positif dulu. Bahwa kewajiban sebuah negara untuk melindungi warganya dan itu diwujudkan dengan langkah-langkah protektif dengan memberlakukan alat deteksi berupa tes PCR ataupun tes antigen. Ini kita anggap sebagai langkah positif negara untuk melindungi dia. Nah, kenapa kok yang paling diperketat adalah udara? Karena virus ini kan dari luar negeri nih. The highest possibility adalah melalui transportasi udara. Nah, itu jelas. Sehingga terlihat di transportasi udara lah fokus daripada pemerintah. Kira-kira kalau publik semua ngerti Pak ya, saya potong. Yang saya pertanyakan adalah terkait dengan bagaimana kemudian itu menjadi salah satu persyaratan yang belakangan ternyata diketahui secara nilai ketika melakukan itu kan tidak semahal yang dulu walaupun sekarang sudah diturunkan. Nah, jadi secara angka kan mesti bisa diturun-turun lagi dong Pak ya. Iya, harusnya gini. Kita melihatnya seperti iPhone dah. Handphone tipe baru keluar, harganya mahal. Betul. Nah, ketika sudah setahun 2 tahun kan mesti murah. Jadi gini, memang ada yang kami lihat bahwa dulu kita menggunakan tester itu menggunakan satu zat yang memang mahal harganya. Tapi ternyata di antara waktu berjalan ditemukanlah zat-zat yang lebih murah. Sehingga harganya itu bisa turun. Wah, tapi kita bicara, saya bukan dokter lah nanti, terlalu jauh ya. Tapi impactnya saja, impactnya kepada penerbangan ini sangat kan itu yang saya rasakan, sangat luar biasa. Dan pertama kami harus mengambil, harus bisa terlepas daripada tekanan kekurangan penumpang ini. Nah. Sehingga tapi kita juga khawatir kalau virus ini menyebar tanpa kontrol dan lain sebagainya, sehingga kita berada di tengah nih. Kita berada di tengah. Nah, sebagai pengelola bandara kita berupaya untuk mempermudah bagaimana cara mendapatkan persyaratan itu. Kami operator nggak boleh nih Mas ikut-ikutan untuk membuat standar, karena kami harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Nah, persyaratannya PCR, maka kami bandar udara atau operator bandara itu harus bertugas menyiapkan bagaimana penumpang bisa mendapatkan PCR itu secara mudah. Dan sekarang itu semua sudah dipermudah Pak ya? Alhamdulillah. Termasuk juga apakah ada layanan vaksin Pak? Karena pemerintah kan sekarang lagi menggenjot itu. Vaksin ini luar biasa impactnya, karena saya lihat memang kepercayaan diri masyarakat untuk berpergian juga dikarenakan memang tingkat vaksin yang sudah mulai tinggi. Untuk kita bicara Banjarmasin ya. Di Banjarmasin sendiri ini sedang digalakkan. Dan, bandara juga kemarin sudah bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan. Kita melakukan vaksin jadi gratis. Siapa masyarakat di sekitar bandara yang mau vaksin, dan alhamdulillah dari 2 kali event itu kita bisa meraup hampir 200 orang. Hampir 200 orang. Tapi layanan ini juga disediakan setiap hari enggak Pak? Seperti layanan PCR yang ini. Dalam 3 hari yang lalu kita ada instruksi bahwa kantor kesehatan pelabuhan akan menyiapkan vaksin gratis di bandara. Dan sudah launching. Jadi tiap hari ini ada laporan nih, Pak, hari ini sekian vaksin gratis dari masyarakat. Ya, ini salah satu cara untuk mendorong herd immunity dari masyarakat ini.
Tapi Mas sebelumnya, sebelum KKP ini melaksanakan event itu, kami sudah mempersiapkan, manajemen Bandara Samsudin Nur itu sudah mempersiapkan vaksin berbayar. Tapi ini dilaksanakan oleh Kadin. Nah, saya menyiapkan tempatnya saja. Jadi itu untuk yang jenis Sinovac. Itu sudah bisa didapatkan di Bandara Samsudin Nur. Tapi sekarang sedang proses orang yang vaksin Sinovac itu agar bisa masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Karena kalau sudah vaksin tapi nggak bisa masuk Peduli Lindungi kan sama saja. Dia masih belum bisa pergi. Kan persyaratan penerbangannya hanya dicek melalui Peduli Lindungi. Gitu. Nah, kalau yang sekarang yang di kantor kesehatan pelabuhan itu juga free. Kita menggunakan Sinovac. Itu bisa didapatkan di keberangkatan domestik. Kita sudah siapkan. Nanti kalau ada masyarakat yang Kalimantan Selatan ingin vaksin gratis bisa datang saja. Ini saya pikir ini bentuk terobosan layanan yang bagus ya. Sinergi antara instansi-instansi yang memang wilayah kerjanya memang bisa saling melengkapi ya. Betul. KKP kemudian juga dengan bandara, karena memang ini menjadi sebuah persyaratan yang juga satu sisi juga melindungi masyarakat sendiri ya yang ingin bepergian. Betul. Nah Pak, bagaimana situasi sekarang Pak dibanding sebulan 2 bulan? Mungkin kaitannya juga dengan menghadapi Nataru, trafiknya tadi sudah disinggung di awal, tetapi bagaimana juga adakah pembatasan-pembatasan Pak? Artinya regulasi dulu yang membatasi, Angkasa Pura sebagai operator, masyarakat juga sebagai pengguna jasa, maskapai sebagai penyedia layanan penerbangan, yang dibatasi oleh aturan-aturan itu sekarang itu masih adakah? Dan kemudian secara animo masyarakat gimana Pak? Jadi saya cerita pada saat saya datang ya Mas. Saat saya datang itu tenan atau yang jualan di bandara itu di kedatangan tuh tinggal satu yang operasi ya. Yang di keberangkatan tuh ya bisa dihitung jari. Karena memang sepi sekali. Betul. Penumpang rata-rata waktu itu di bawah 1.300 dalam satu hari. Jadi itu sudah dijumlahkan dalam 1 bulan, dibagi 30. Ini saya agak sedikit, luar biasa memang impact ya. Selain karena traumatisnya penumpang, yang kedua aturan waktu itu masih terus hangat berubah terus, kemudian fasilitasnya juga masih mahal waktu itu persyaratannya. Kemudian di bulan pertama saya mengajak kepada seluruh entiti untuk yuk kita bangkit yuk. Jangan mau terpuruk lah. Ayo kita jalan-jalan, kita permudah masyarakat bagaimanapun caranya agar mereka merasa bepergian aman asal bisa menjaga diri dengan tetap protokol dan lain sebagainya. Kemudian saya juga ajak beberapa airliner, para pemain airline di sini, bahwa ayolah sama-sama loh kita mengembangkan bisnis aviasi ini supaya tetap bisa beroperasi, eksis dan tumbuh berkembang juga. Iya betul. Saya kan juga harus mendengarkan mereka apa sih kendalamu. Ternyata memang Banjarmasin ini kan bukan tujuan utama di dalam prioritas penerbangan di Indonesia, karena masih ada daerah-daerah lain. Sementara operator pesawatnya kan pesawatnya terbatas nih. Nah, kita dapat gilirannya ini prioritas sekian. Sementara jam operasional kita dibatasi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Pada saat saya datang, bukalah, masalahnya di mana? Pak, masalahnya di listrik. Nah ternyata saya akan bermain namanya sunrise sama sunset. Karena kita hanya bermain dengan cahaya alam deh. Saya coba permainkan itu sehingga kita mulai buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Alhamdulillah menjadi 1.800. Kemudian saya ajak lagi dan saya buka sampai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Diperpanjang juga lagi. Diperpanjang. Jadi di bulan kedua saya itu sudah 2.300. 2.300 Pak ya. Insya Allah di bulan ini kita akan tutup dengan 2.700. Insya Allah ya Mas. 2.700. Ya kan punya harapan ya. Itu juga sejalan dengan optimistisnya Pak ya. Tapi satu sisi memang regulasi sudah mulai longgar. Betul. Saya menangkap psikologi masyarakat sepertinya sudah merasa hidup berdampingan dengan COVID gitu. Ya kan? Dan kemarin saya barusan podcast dengan Pak Kadinkes Kota Banjarmasin, beliau membeberkan data dan fakta bahwa ternyata
vaksin itu memang berkorelasi positif dengan tingkat angka COVID yang semakin menurun. Setuju. Artinya herd immunity sudah mulai terbentuk. Iya, itu. Ini sesuatu yang kita syukuri, Pak ya. Nah, bicara soal bagaimana tadi saya menangkap dari pembicaraan Pak Doni tadi dengan para maskapai. Banjarmasin, Kalimantan Selatan bukan menjadi tujuan para pengunjung. Main priority lah. Iya. Ada apa sih Pak? Kenapa bukan menjadi tidak ada yang dijual kah dari Banjarmasin atau orang justru datang ke sini memang orientasinya hanya berbisnis saja kira-kira Pak? Saya akan ngomong data nih. Iya. Komoditi yang datang ini kan kita selain pada saat pandemi kemarin andalan kita jadi kargo nih Mas. Oke. Jadi pendapatan yang paling banyak adalah kargo. Kargo kita kan nggak ada hambatannya, nggak ada PCR. Iya nggak PCR. Iya. Kargo kita meningkat luar biasa Kalimantan Selatan ini. Iya. Tapi yang datang 80 ton, yang keluar cuma 8 ton. Jauh sekali. Nah, that's it. Dari situ bisa tercapture kan? Iya. Apakah ini merupakan pasar yang visible untuk penerbangan? Nah, kemudian saya bilang bisa, hanya butuh proses. Karena yang namanya bisnis penerbangan itu andalan utamanya adalah pertama pariwisata, yang kedua bisnis ya. Berarti kalau di ranking satu tadi pariwisata Pak ya? Bisa. Kedua bisnis. Kemudian edukasi. Ya, nah ini kemarin kita sudah melakukan survei nih diam-diam kepada masyarakat Kalimantan Selatan maunya apa sih yang menjadi keinginan dari masyarakat Kalsel, dan ternyata ada beberapa potensi yang belum dalam tergali, yaitu pariwisata dan edukasi. Nah, ini menurut kami adalah sebuah peluang, karena banyak loh orang sini yang kuliahnya di luar, banyak orang sini yang sampai kuliah di luar negeri mendapat beasiswa dan lain sebagainya. Toh mereka butuh disupport transportasi kan, supaya menuju ke tempat sekolahnya juga hanya satu kali flight aja, tidak berkali-kali kemana-mana. Nah ini yang sedang saya dalami. Yang kedua pariwisata. Pariwisata ini sangat penting sekali karena di Kalimantan Selatan ini yang terkenal adalah pasar terapung. Pasar terapung terkenal karena RCTI gitu. Menurut saya sudah jenuh deh. Menurut saya. Bukan jenuh karena tertinggal zaman ya, bukan. Tapi butuh tandem baru. Nah tandem ini saya melihat potensi di sini luar biasa. Contoh saja Bekantan. Saya cerita. Bekantan itu endemik sini. Primata khas sini. Tapi maksudnya orang Indonesia belum tahu kalau di Kalsel ini ada Bekantan. Nah ini kan harus itu udah jadi duluan maskotnya Dufan. Dufan malah punya duluan gitu. Dan dia di Jakarta, nggak ada Bekantan di Jakarta gitu. Tapi mereka alamnya justru di sini. Nah ini yang sedang saya akan dalami kepada mereka. Karena kalau kita landing di Bandara Samsudinur, kita tuh masih belum tahu nih ini bandara mana. Ciri khasnya itu belum kelihatan. Nah, disinilah saya akan bekerja sama dengan sahabat Bekantan Indonesia. Saya akan menjadikan gimana caranya Bekantan itu terpampang di bandara. Supaya ya bagian dari identiti dari Samsudinur lah. Seperti maskot gitu Pak ya. Begitu. Ini adalah perspektif yang disampaikan dari pelaku bisnis penerbangan. Yang menilai bahwa kenapa Kalimantan Selatan lebih banyak orang keluar. Betul. Ya kan? Dan lebih banyak barang yang datang. Betul. Bukan menjadi destinasi wisata. Destinasi edukasi. Dan juga mungkin wisata religi gitu Pak ya. Hal pertama tadi yang Bapak katakan melakukan pembenahan untuk memberikan branding maskotnya pariwisata Kalimantan Selatan. Pak Doni, menurut pandangan Bapak, wisata alam kita mungkin boleh katakan Kalimantan Selatan kalah dengan yang punya pantai, yang punya alam yang lebih indah gitu ya, nggak ada. Kalau Bekantan itu mau kita kemas menjadi sebuah konsep wisata seperti apa sih? Kalau hanya cuma sekedar menampangkan itu di bandara kan hanya sekedar maskot kali ya. Tapi kalau pandangan Bapak punya ide nggak yang bisa disampaikan? Ada, saya tuh pernah loh melihat
pariwisata yang bisa melihat atau memberikan makan bekantan langsung. Saya pernah lihat itu kalau nggak salah di Pulau Curiak, Malaysia. Oh di Malaysia Di ya. Malaysia kayaknya ada. Seperti itu. Menurut saya juga, apakah alam kita kalah? Enggak juga. Enggak. Kalau kita melihat dari sisi pantai, oke kalah. Karena setiap alam kan punya kelebihan. Iya. Menurut saya, intan yang ada di Kalimantan Selatan ini masih banyak. Maksud saya bukan intan sebenarnya ya. Iya. Intan dalam bentuk alam ini masih banyak. Kita gosok, maka akan menjadi bagus. Iya. Kilatannya akan muncul. Waduh, jelas itu. Kilauannya. Ini menurut saya sebuah harta pemberian Tuhan yang harus bisa kita manfaatkan. Nah, makanya saya ingin mendorong bekantan ini sebagai gerakan kita. Yuk kembali ke alam, yuk kita selamatkan alam, kita lestarikan alam. Tapi ini juga bisa mendorong wisata gitu. Iya. Nah, jadi masa ya wisata maunya laut-laut terus kan? Pasti ada hutan ini nanti. Pasti ada gunung ini nanti. Pasti akan ada hiasan di dalam hutan dan gunung. Dan saya rasa di sini masih banyak potensi. Sebenarnya perlu Pak ya, Bapak misalnya sebagai pelaku industri penerbangan yang bisa menangkap bagaimana perilaku orang bepergian. Kemudian ada juga pelaku-pelaku pariwisata. Dan stakeholder ini tentu pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi. Pernah nggak sih mereka ini duduk bersama gitu, kita ayo dong diskusi bahas nih gimana caranya kami ini dari bandara ya melihat bahwa orang datang ini kok kesini cuma karena semata bisnis gitu, ya kan? Bisa nggak kita munculkan konsep-konsepnya wisata yang seperti apa gitu? Ya. Ada. Jadi saya juga pada saat pertama datang itu kebetulan ada tugas kami yaitu TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Itu kami memberikan program sumbangan kapal jukung untuk kapal terapung. Kebetulan di Siring. Nah, kebetulan ketemu dengan Bapak Wali Kota Pak Nusina. Kemudian diskusi dengan Kadispar. Pada saat acara itu saya disambut dengan tarian. Dan tariannya bagus. Saya bilang ini bagus loh. Tapi kok nggak ada di bandara nih. Akhirnya mereka bilang bahwa boleh Pak, kalau kami dikasih tempat kami akan sampaikan ke bandara. Terus ya sudah, nanti kita bikin PKS deh, perjanjian kerjasama antara. Karena di level di atasnya kita sudah membuat MOU dengan Pemprov, pemerintah provinsi. Kebetulan disupport oleh Pak Sekda nih. Pak Sekda support sekali. Sampai-sampai Pak Sekda itu meminta kepada kita satu spot untuk layar monitor besar, Videotron begitu. Dan nanti Videotron itu akan diisi oleh kesenian-kesenian di masing-masing kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Jadi ada perwakilan nih. Ada kesenian tari ini dari dari Banjarmasin Kota, Banjarbaru. Ya pokoknya bergiliran. Dan ini saya anggap sebagai langkah yang luar biasa positif ini. Gitu. Nah, ada satu hal lagi yang sepele tapi butuh penanganan yang spesial dari kita. Coba Mas perhatikan, pulang dari Banjarmasin, oleh-olehnya itu cuma amplang Mas selama ini. Salah satunya, dan salah duanya kayaknya nggak tahu juga. Ketahuan kan? Alhamdulillah ketika saya di sini nih teman-teman tim marketing kami hebat juga tuh. Jadi dia mulai mengajak, ayo teman-teman pengusaha lokal kuliner ini untuk memberikan satu sentuhan. Apa sih makanan yang bisa dibawa? Saya pulang dari Jogja bawa bakpia patok nih. Saya pulang dari Bali bawa pia legong. Dari Banjarmasin amplang saya dari dulu. Nah ini besok kita akan ajak, kita punya potensi loh. Jadi Mas Agus Sasirangan, beliau kan Master Chef ya? Iya, Master Chef ya. Beliau akan punya outlet nanti di bandara. Beliau akan membawa produk asli sini yaitu bolu kenari. Bolu kenari ya? Enak sekali.
Saya sudah coba, enak sekali. Apam Kanari, Apam Kanari. Ya. Enak sekali tuh. Dan saya rasa ini worth it itu loh. Ini nanti bisa pulang bawa apam Kanari, dari Banjar ini. Kemudian ada juga yang dari Barabai, Mas Aldi, itu Homes, kopi brew, itu modern sekali. Kopi. Saya pengen kopi tapi baru denger ini. Brew kopi, besok dicoba di bandara. Homes, kopi di brew sama dia, tapi rasanya itu bisa kita seperti minuman di luar negeri, tapi non alkohol ini. Iya. Jadi bisa berasa seperti Long Island, bisa berasa seperti luar biasa itu. Tequila, tequila apa namanya? Yang dan itu mungkin cocok bagi lidah Wisman ya, mancanegara ya. Saya bilang ini dan itu potensi ekspor loh berarti Pak ya. Iya. Tapi kan nanti suatu ketika inilah yang akan dibawa pulang oleh-oleh dari Banjarmasin dulu deh gitu. Iya. Nah ini saya minta agar pelaku-pelaku usaha lokal ini mulai untuk memamerkan karyanya di bandara-bandara. Dan alhamdulillah kita ada 2 ini. Nanti yang lain masih kita dorong lagi. Yang ciri khas lagi adalah batu. Batu ini juga insya Allah kita akan dorong untuk ada di bandara. Karena selama ini belum ada nih. Betul yang jual itu Pak ya. Betul. Ini pandangan seorang GM yang mengomandoi operasional bandara dan bisa melihat potensi dan peluang itu. Ya. Kenapa Pak nggak coba Pak menjadi inisiator, ya kan, menjadi konseptor yang menggagas bagaimana kita mendorong bersama-sama pariwisata Kalimantan Selatan. Ya, misalnya undang nih. Dari Martapura yang terkenal dengan batunya, kemudian pariwisata religinya karena ada para makam-makam ulama besar. Betul. Mungkin di Batola ada Pulau Curiak yang bisa dijadikan lokasi wisata Bekanan. Mungkin wilayah lain yang menjadi wisata kuliner. Kenapa itu nggak dijadikan semacam satu konsep wisata yang itu bisa 2-3 hari gitu sehingga orang bisa stay cukup lama di sini? Kenapa nggak dipikirkan, nggak digagas tuh? Mungkin bisa boleh. Di ini Pak. Boleh, nanti akan kita ya hari Jumat saya sudah janjian nih mau ke Curiak. Oh gitu. Mau ke tempat SBI, Sahabat Bekantan Indonesia. Saya akan melihat di sana ya juga inilah mewakili PT Angkasa Pura dalam pelestarian alam. Saya akan melihat di situ. Kemudian dengan Kota Banjarmasin kan sudah ya, tinggal eksekusi aja nih. Nanti dari Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin akan memberikan talent kepada kita, entah itu tarian selamat datang yang dari asli Banjar, kita sudah siapkan tempatnya, jadi mereka bisa masuk perform kapan saja. Ini kan kalau dilihat kan artinya kan sinergi ya, kolaborasi dari para stakeholder yang terkait, ya kan? Ada tadi Bapak bilang SBI, Sahabat Bekantan Indonesia, pemerintah Kota Banjarmasin, dari Angkasa Pura Devda ini kan pemerintah provinsi. Kan itu sebuah satu, kalau semua bergerak dengan visi yang sama kan bisa Pak ya. Harus bisa kan mestinya Pak ya. Dan ya saya tantang lah Pak Doni nanti bagaimana mencoba menjadi penggagas itu ya. Kita diskusi bersama, itu penting kayaknya Pak ya. Kalimantan Selatan seperti itu. Oke, kita bicara lagi Pak. Satu lagi nih belum lupa nih. Iya. Ada satu hal yang penting yang mungkin nggak begitu ini Mas Tutu, belum dilihat atau belum terasa oleh rekan-rekan, yaitu marketing M2M, mulut to mulut. Jadi saya kontak-kontak juga nih dengan teman-teman saya yang GM di bandara, jadi kayak Bali gitu. Saya ngomong, Bali, kamu tak jualin di sini deh. Orang Kalimantan Selatan biar berkunjung ke Bali. Tapi tolong jualin bekantanku deh, biar orang Bali juga nengok ke sini. Oke. Jadi itu sudah dilakukan Pak ya? Ya, kontak kita informal kita lakukan, dan dari Jogja, dari Bali siap. Nanti insya Allah ya teman-teman GM seperti Surabaya, Semarang kan masih teman semua. Iya. Nah ini mungkin akan kita ajak mereka untuk saling silang. Ayo kita saling jualan yuk. Gitu. Iya. Ya untuk menambah, karena memang kunjungan, kita harus akui kunjungan wisatawan di Kalimantan Selatan ini hanya
para peneliti saja nih, riset-riset bekantan, riset, iya, betul. Gitu. Tapi untuk pariwisata belum. Betul, statistiknya sudah ada itu, Pak. Betul, kita harus akui bahwa daerah lain menang dengan kita. Ya. Oke, kalau dulu dia datang ke Bali, I know Indonesia is Bali, and after Bali I will go to Banjarmasin. Ya. Itu yang mungkin harus mulai kita kenalkan. Ini saya akan mencoba nih memanfaatkan link-link saya yang di Bali. Oh, ikut jualan yuk. Sebenarnya menarik itu Pak idenya. Sesama GM dari Angkasa Pura mencoba untuk menjual potensi di setiap bandara itu. Betul. Kan, mewakili daerah. Ya, semuanya kan punya target yang sama, Indonesia sebagai rumah besarnya. Betul. Menarik sekali sebenarnya. Ya, saya support Pak itu Pak. Wes. Ya karena saya sebagai kita orang Kalimantan Selatan, data menunjukkan Pak. Kalau dihitung dari jumlah, ya siapa sih jemaah paling besar dan paling banyak yang melakukan umroh, haji, sini Kalimantan Selatan. Ya, betul. Jakarta kalah karena Jakarta itu dihitung dari wilayah semuanya itu. Jawa Barat, ya itu semua. Lampung. Ya. Kalau ini Banjarmasin saja Kalimantan Selatan dan semua wilayah kabupaten kota itu paling tinggi sih Indonesia. Setuju. Haji gitu ya. Nah kemudian yang datang, tetapi tadi seperti Bapak bilang, tingkat konsumtifnya tinggi ya, kargo datang gitu ya. Nah ini dong saatnya Pak ya, yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Ya. Apa Pak PR yang paling besar menurut Bapak agar kita bisa mendorong? Ya satu sisi bisnis Angkasa Pura juga membaik ya. Karena yang selama ini diharapkan orang Banjarmasin saja yang keluar, kemudian kembali pulang kan seperti itu. Tetapi kalau ini ditambah trafficnya dengan orang yang banyak datang, dengan jumlah yang meningkat, kemudian balik lagi, kan tentu akan berdampak secara bisnis. Nah, dan ada kepentingan Angkasa Pura juga dong di sini. Betul. PR paling besar Pak, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan? Satu, komoditi. Jadi komoditi Kalimantan Selatan ini harus dikenal dulu. Selama ini kita yang paling dikenal cuma batu baranya saja Pak dan bentuk minerba itu. Padahal marine produknya juga keren loh di sini. Nah, ya. Contoh yang saya temukan adalah kepiting hijau. Kepiting hijau dari sini loh. Iya. Tapi kita terkenalnya kita mengirim ke Balikpapan, ke mana, ke Jakarta. Gitu. Iya. Padahal harusnya kita sendiri bisa ini. Kalimantan Selatan sendiri nanti jadiin satu, kita terbangkan langsung ekspor gitu bisa. Dan ini adalah yang sedang saya garap. Dulu ada masalah dengan bukan masalah sih, tapi ada satu proses yang agak-agak rumit ketika regulated agent atau satu pos RE kita sebelum mengirim barang tuh harus diperiksa di RE dulu, baru dibawa ke bandara. Ini jaraknya jauh. Nah, sekarang sudah saya dekatkan nih, RE-nya kami pindah di dekat bandara sehingga dekat dengan gudang kargo sehingga proses pengiriman barang semakin mudah. Jadi saya membayangkan proses pelayanan satu atap untuk barang berangkat dari Banjarmasin. Sudah digagas? Sudah berdiri sekarang. Sudah berdiri ya? Baru sampai pondasi. Jadi ini insya Allah sampai Maret, April sudah berdiri. Oke. Kemudian fasilitas sudah. Nah sekarang saya tinggal genjot komoditinya. Komoditi Kalimantan Selatan yang sudah saya capture adalah marine product. Iya, oke. Udang galah itu gedean sini. Betul. Iya kan? Betul. Itu juga harus kita berani untuk ekspor. Oke. Kemudian arwana. Ikan arwana? Ada di sini. Ya ada sih, maksudnya itu jadi komoditas untuk hias. Oh iya, tapi kita kirimnya sebagai live animal. Iya. Kan? Bentuk. Arwana itu di sini juga luar biasa. Karena arwana itu hanya bisa berkembang biak dengan air dari Bariton atau air dari Kapuas. Iya. Kalau di luar air itu nggak bagus. Kan saya juga baru tahu dari peternaknya nih. Hebat sekali. Kemudian ikan apa namanya? Clownfish. Ikan badut, Nemo. Oh iya. Tapi yang air tawar. Ternyata dari sini. Sini juga. Ternyata cukup banyak Pak ya potensi marine yang belum tergarap ya. Karena dulu kita berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini tantangan ke depan. Itu dia. Makanya tapi saya belum berani ngomong karena fasilitas saya juga belum bagus. Sekarang saya memperbaiki fasilitas. Ketika sudah bagus, ayo bareng-bareng yuk. Targetnya kapan Pak? Baik fasilitas udah pasti bisa digunakan. Maret, April sudah. April ini sudah. Mei, Juni insya Allah kita ekspor. Oke. Insya Allah ya. Berarti
tugas Bapak adalah Maret dan April nanti ngundang nih stakeholder yang terkait dengan itu. Siap. Ya kan? Karena ini tadi dari apa yang Bapak sampaikan, saya punya bayangan dan punya gambaran sih. Sebenarnya tadi bahwa kita punya banyak potensi. Tapi selama ini memang branding produknya yang memang tidak maksimal karena masing-masing jalan sendiri gitu Pak ya. Tuh. Ini JM-nya punya visi jelas juga ini tentang Biasa aja karena Mas Toto aja mancing. Oke Pak, kita bicara soal bandara lagi Pak. Karena terlalu jauh kalau kita bicara yang tapi asik juga dis karena ini adalah pemain dan pelaku juga. Ini ya. Podcast tadi janjinya santai-santai. Oke, ya. Ada aturan nggak sih sekarang terkait dengan penerbangan yang membatasi? Kan memang kita akui regulasi sudah mulai berubah, udah agak kendor. Dan itu menjadi sebuah polemik ketika dulu beberapa bulan yang lalu ya, dan sekarang sudah. Tapi sampai sekarang batasan regulasi itu sudah mulai longgar. Itu apa aja Pak yang sekarang menjadi persyaratan-persyaratan untuk wajib terbang? Wajib terbang ya. Jadi gini, kan wajib terbang. Aturan kendor bukan berarti kita sudah mulai tidak waspada. Tapi betul. Aturan kendor mengindikasikan herd immunity sudah terbentuk dengan baik. Persyaratan untuk keberangkatan sampai dengan sekarang masih menggunakan antigen. Tapi vaksin wajib. Dosis pertama, dosis kedua. Kalau dosis pertama kita masih tetap harus PCR. Baru dosis kedua kita bisa antigen. Tapi itu antar pulau sama semuanya, semua lokasi tujuan Pak ya. Sampai sekarang masih. Yang agak berbeda adalah luar negeri. Karena luar negeri ada karantina. Seperti kita ketahui bersama masih Omikron. Omikron varian baru ya. Varian baru ini yang perlu kita waspadai dan sudah masuk di Jakarta. Untuk perkembangan lain-lain belum ada. Baru itu aja. Jadi ini bagi pemirsa yang ingin terbang yang sudah mulai melakukan aktivitas keluar daerah. Ini jangan khawatir Pak ya. Jangan khawatir. Pertama tadi dikatakan bahwa sudah ada layanan fasilitas vaksin gratis. Di bandara. Saya mendukung ini Pak. Karena memang capaian vaksin khususnya Kalimantan Selatan ini sangat rendah. Bukan sangat rendah sih. Rendah dibanding provinsi lain di Kalimantan. Tergolong rendah. Tergolong rendah. Dan ini kan kita berpacu dengan waktu Pak ya. Kalimantan Selatan bandara kan menjadi salah satu pusat keramaian yang itu banyak orang dan bagus nih, saya dukung sekali nih bandara memberikan tempat kepada KKP untuk menyediakan fasilitas vaksinnya. Kedua juga aturan lain juga sudah mulai bukan diperlonggar dalam artian secara kewaspadaan Pak ya, tapi memang regulasinya dari ini kan. Dan itu yakin nggak Pak kira-kira dengan situasi yang sekarang nanti akan ada mulai titik balik perubahan bahwa traffic penumpang akan semakin meningkat? Saya indikasi ini sudah ada ya dari 1.300 1.800 sampai 2.000 tadi ya. Ada masalah baru Mas. Yaitu ketersediaan pesawat udara. Nah, gimana itu Pak? Ada pesawat-pesawat udara ini kan kemarin juga dari bisnis perusahaan-perusahaan penerbangan ini kan juga terkena imbas. Sehingga mereka terpaksa untuk membatasi pengoperasian pesawatnya hanya kepada yang tujuannya profit, dan itu menurut saya boleh, sah secara ekonomi itu betul. Nah, ketika intensitas masyarakat untuk bepergian ini sudah besar, pesawat yang beroperasi ini saya lihat perkembangannya masih lambat. Sangat terdampak sekali berarti Pak. Sangat terdampak. Dan itu kami maklumi lah. Pak, dari angka jumlah pesawat, kita gak bicara soal angka pesawat, tapi dari jumlah persentase Pak kira-kira. Tadi penyediaan jasa penerbangan tuh cukup jauh ke angka dari sebelum yang pandemi dengan ini. Yang jelas kita sekarang 23 flight untuk penerbangan di Banjarmasin. Dari yang sebelumnya? Dari yang sebelumnya 48. Separuh lebih Pak ya. Hampir separuh. Tapi saya memandang positifnya adalah kapasitasnya lebih besar nih sekarang nih. Dulu kan pesawat-pesawat kecil banyak ya kita. Sekarang hampir semua yang bergerak tuh yang besar. Dan di bulan Januari ini sudah ada permohonan akan ada 2 maskapai baru yang akan memperkuat angkasa Kalimantan Selatan ini, yaitu Super Airjet dan Pelita.
dan saya rasa mereka akan sudah masuk. Oh, baru permohonan, tapi belum mulai operasional. Belum, tapi Januari insya Allah mereka berdua akan terbang ke Banjarmasin dan menurut saya ini sebuah dorongan positif. Kalau ada pemain baru kan, yang satu, wah ini ada pemain baru lagi, saya harus nambahin lagi nih pesawat. Iya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi menurut saya nanti ini akan bergulir seperti bola salju dan pertengahan tahun depan insya Allah kita sudah bisa sama dengan sebelum pandemi. Ya, Pak, ini kan data yang sudah pernah dan beberapa kali dirilis ya dari statistik yang menyebutkan traffic perjalanan orang Banua, Kalimantan Selatan keluar itu kan sangat tinggi. Bahkan sebelum pandemi ada wacana dan bahkan kan status internasional sudah kan menunjukkan bahwa Banjarmasin ini merupakan bandara yang secara statistik angka penumpangnya sangat gemuk yang terbang keluar. Nah, kira-kira nih Pak potensi itu dengan situasi dan kondisi ke depan, apalagi dengan situasi bandara yang sudah sangat luar biasa, dia sekali sebagai bandara internasional. Sudah bersiap nggak Pak kira-kira menyongsong itu? Harus siap dong. Harus siap Pak ya? Harus siap, karena perkembangan ini kan sebuah keniscayaan. Kita boleh tidak mengikuti, tapi nanti kita akan tergilas. Nah ini karena kita sudah memproklamirkan sebagai bandara internasional. Status internasional saja saya ikut nih. Bandara Samsudin Nur. Betapa beratnya dari 2016 kita berjuang izin sampai baru keluar di tahun 2019 pandemik. Iya, betul. Nah, pandemi. Kita sudah memiliki status internasional dan ini harus kita manfaatkan. Dari salah satu survei kita temukan bahwa ternyata orang Kalimantan Selatan dari survei yang kita temukan ini banyak menginginkan penerbangan ke Malaysia. Karena katanya ada hubungan serumpun ya. Iya, secara kultur budaya. Betul. Nah ini ada bukan ke Singapura, bukan ke Malaysia. Malaysia. Tapi itu untuk tujuan wisata ya? Atau perjalanan untuk apa itu kebanyakan Pak dari survei? Family trip. Oh, family trip. Jadi mungkin ada keluarga yang bisa dan sebagainya. Itu luar biasa menurut saya juga baru tahu dari survei. Oh gitu, iya. Cuman kan saya juga harus membatasi ketika ada persiapan untuk internasional maka butuh effort yang juga lebih. Contoh border protection atau perbatasan udara ini wajib nih, jangan sampai nanti ada barang-barang yang terlarang. Sehingga baru hari Senin kemarin kita melakukan MOU dengan BNN untuk membackup kita. Apabila nanti ada international flight berlaku di sini, ya saya minta teman-teman BNN juga ikut melihat. Jangan sampai warga Banua jadi korban dengan kan itu resiko ya. Karena data juga menyebut Pak dari BNN pusat juga yang pernah saya baca, Kalimantan Selatan ini termasuk 5 besar ya untuk pasar narkobanya. Ya itu benar juga, pintu masuk yang harus diwaspadai juga. Nah. Saya pura-pura nggak tahu. Itu yang Pak. Saya sebut kemarin. Iya. Karena ini adalah data ya. Tapi mudah-mudahan itu kita hanya sebagai cerminan yang. Tapi kita tidak bicara itu Pak. Kita bicara bagaimana ketika menyandang status internasional, mestinya ya kan traffic internasional sudah bisa dibuka dong. Dan ada resiko di situ yang ternyata sudah kita gawangi juga. Nah, makanya mudah-mudahan lah. Kami akan membuka potensi itu. Tentu tidak asal buka. Pasti kami akan berhitung tentang analisa resikonya. Resiko negatif, resiko positif. Tentu yang resiko negatif kita akan lakukan mitigasi supaya itu tidak terjadi. Karena secara bisnis Kalimantan ini kan menjadi menjadi lumbung energi. Betul. Kemudian juga menjadi industri pemasok sawit Pak ya. Artinya kan kalau dilihat dari jumlah pegawai, pekerja industri besar ini kan sangat segini. Apalagi Kalimantan Selatan kalau digagas nanti ada industri yang sudah berdiri di daerah Batu Licin, pengolahan sawit untuk biodiesel, dan itu nanti akan muncul lagi kan luar biasa sebenarnya. Yang kemarin diresmikan Pak. Pak Presiden. Saya membayangkan bahwa mimpi Kalimantan Selatan untuk menjadi sebuah wilayah industri yang berbasis minerba, berbasis industri sawit, berbasis marin dari perikanan.
kemudian juga mungkin kuliner dan segala macam. Dan ini kan sudah siap sebenarnya infrastruktur, bandarnya udah ada ini. Harus siap dan harus mulai dirintis kan Pak, mulai sekarang Pak ya, dari Angkasa Pura. Tidak bisa Angkasa Pura saja Mas Toto. Jadi ada satu, sorry ya, ini saya tidak keminter ini, tapi karena saya kemarin survei, kemudian melihat potensi di sini, kemudian apa yang bisa dikembangkan lagi. Saya melihat di dalam pariwisata ini harus ada self awareness. Nah, ini yang jadi kata kuncinya. Nah, tentang pariwisata. Nah, iya. Jadi harusnya warga Banua ini harus siap menjadi tuan rumah yang baik. Dia harus bisa menjadi duta Banua beneran nih. Nah. Bukan hanya, coba sekarang saya tanya, Bekantan, orang menjelaskannya kayak susah. Sekarang dulu ada Pak, tapi sekarang di mana ya? Iya gitu ya. Mereka sendiri gak begitu aware ya dengan apa yang menjadi identitas maskot daerah. Dan itu adalah emas loh. Mereka tidak memahami itu adalah sebuah potensi yang besar. Nah ini kami juga akan minta Mas Toto lah untuk mengajak masyarakat, yuk mulai aware dengan pariwisata yuk. Kita aware dengan potensi kita. Kita harus menjadi duta bagi Kalimantan Selatan sendiri, Banjarmasin sendiri. Bagaimana kita bisa mewartakan kelebihan yang kita punya kepada para turis. Daerah lain di Bali lah, let's say yang paling sukses di Indonesia ini adalah Bali. Iya, orang lebih kenal Balinya ketimbang Indonesianya. Dan itu orang Bali semua bisa menjadi duta Bali. Iya. Dia benar-benar mewartakan di Bali itu ada begini, ada begini, ada begini. Di sini lebih cenderung kepada orangnya yang tidak mau sombong. Jadi diam. Ini nggak cocok kalau di pariwisata. Pariwisata harus ngomong kita. Butuh banyak ambassador ya, duta-duta yang bisa mewacanakan, menginformasikan, tidak melalui mulut, bisa melalui medsos masing-masing. Itu impactnya besar loh Mas Toto. Saya pernah nyoba mewartakan hasil-hasil percobaan ini ya, pembukaan rute kami. Dulu waktu saya kesini pertama rutenya cuman Surabaya dan Jakarta. Ketika saya duduk, saya ngomong coba buka Jogja, coba buka Bali. Coba dibuka di Bandung. Luar biasa antusiasmenya sangat meledak ketika saya memanfaatkan medsos. Jadi saya sampaikan kepada jajaran saya, sebar lewat medsos. Jadi pemasarannya lebih cepat kita menggunakan medsos karena di medsos kan mereka ada teman SMP-nya dia, ada teman SMA-nya dia, dan semua sudah melihat. Kita buka Bali kemarin, itu ada penerbangan satu Lion kalau nggak salah. Saya monitor terus. Flight ke Bali dari Banjarmasin ke Bali langsung direct to Banjarmasin. 4 hari itu full terus. Dari Banjarmasin yang ke sana atau ke sana ke sini? Sini ke sana. Ya, itu udah tidak kalau gitu, Pak. Udah memang ya itu tadi yang saya katakan tadi, masyarakat Banjarmasin itu suka bepergian, tetapi tidak cukup aware tadi yang Pak Doni bilang untuk bisa menjual wisatanya sendiri. Ya. Itu. Dan memang tadi kalau ditanya bagaimana, yang saya tangkap gitu sih sebenarnya. Ya, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Iya. Tapi saya melihat bisa kok. Karena orang sini itu kan, sorry ya, bukan dalam arti negatif. Orang sini itu ribut sebenarnya. Kalau ngajak ngobrol kan, wow, iya. Gitu. Seru gitu ya kalau ngobrol. Seru sebenarnya. Hanya karena mungkin tidak mau sombong. Tidak pede kali Pak ya. Saya rasa malah lebih kepada nggak mau over tidak mau dikatakan jumawa kalau orang Jawa bilang, nggak mau dikatakan sok tahu. Jadi dia hanya mengatakan seperlunya saja gitu. Tapi kalau bercanda dia rame kok sebenarnya. Saya bilang sebenarnya ada potensi loh. Coba kalau kamu mau mendalami sedikit potensi yang ada di Kalimantan Selatan, nah ini bisa menjadi bahan omonganmu sebenarnya gitu. Iya kan? Cuman kan mereka selalu ngomongnya malah ngomongin daerah lain gitu. Ngomongin film ya anak sekarang, ngomongin TV, ngomongin K-pop lebih canggih daripada ngomongin Bekantan gitu. Nah, ini pertanda kan nggak mau mengenal di dalam sendiri. Harusnya mulai kenalin nih. Kita ada Kiram loh di sini. Kita ada Bekantan loh. Kita ada Pulau Curiak loh. Kita ada mancing laut lewat Plehari loh. Itu harus disampaikan. Nah ini belum. Tapi nanti pasti bisa lah.
Kayaknya perlu ada deh Pak muatan lokal ya yang ada diajarkan di sekolah. Coba sebutkan lokasi dan tempat-tempat wisata yang bisa dijual gitu. Keren itu kalau dibuat. Jadi ada mata pelajaran yang menjadi muatan lokal gitu ya, menjadi kearifan lokal tentang potensi-potensi wisata. Biasanya kan kearifan lokal kan yang diajarkan cuman kayak bahasa gitu ya, hal yang sifatnya ini. Saya kasih satu rahasia lagi ya. Nanti biar pendengar podcast tahu deh. Tapi ini bukan aib ya sekali lagi ya, tapi apa yang saya temukan nih. Ada orang kuliah di apa namanya? UNL. ULM. Universitas Lambung Mangkurat. Saya tanya, Lambung Mangkurat itu siapa? Gak tahu ya Pak. Gak tahu dengan sejarahnya sendiri gitu ya, sejarah kerajaan banyak. Kalau orang Jawa diketawain gitu. Karena kalau orang Jawa pasti dia bisa cerita, oh dulu kerajaan Mataram begini ini, tahu semua loh. Orang sini enggak loh. Nah ini Patih Lambung Mangkurat ya. Patih Lambung Mangkurat. Beliau itu adalah tokoh yang menyelamatkan sini sejarahnya. Dan kita harus tahu kalau kata-kata Bung Karno dulu ada jas merah. Iya, jangan pernah lupakan sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah dan itu betul. Jadi pemahaman tentang sejarah ini sorry to say ya, masih agak kurang. Iya. Ini perlu kalau masuk ke pendidikan formal tadi. Perlu anak-anak mulai diajarkan kembali ke budaya-budaya lokal. Supaya mereka paham betul, supaya mereka yang penting itu memiliki self awareness tentang daerahnya. Ya, identitas budaya ini harus nempel ya. Nempel di pikiran, memahami dan mengenal sejarahnya sendiri. Jadi ini yang memang menjadi tanggung jawab juga. Kok kita jauh banget ya bicara ini padahal janjinya cuma ringan loh. Aduh. Ini bukan porsi kita sebenarnya bicara. Tapi menarik tadi karena ini adalah perspektif dari orang yang bergerak pada industri jasa layanan penerbangan, bukan maskapainya tapi operasionalnya. Yang melihat bahwa Kalimantan Selatan punya potensi. Kita harus bisa boleh dibilang berterima kasih dengan Pak Doni, kan orang luar nih Pak ya. Ya dalam tanda petik dalam artian kan baru 3 bulan. Orang luar yang tidak mengerti, tidak mengenal sebelumnya, tapi ternyata punya perspektif yang lain ya, yang lebih mungkin lebih clear kali ya. Melihat bahwa ternyata Kalimantan Selatan itu punya banyak potensi. Ya kalau kita nonton bola Mas, Barcelona. Nonton Messi giring bola tiba-tiba nendang gak gol. Kita masih bisa ngomong loh, ini Messi goblok. Coba kalau kita yang megang bola kan gitu. Nah, saya ini kan kayak penonton bola. Nonton Kalimantan Selatan tuh, kok ini bagus sebenarnya gini-gini gitu. Coba kalau saya orang Kalimantannya kan nggak tahu mungkin gitu. Jadi ini mungkin pendapat yang upaya pendapat saya untuk mencoba konstruktif terhadap pemikiran warga Kalimantan. Tapi artinya kan jadi sebuah perspektif yang bisa membuka pemahaman dan wawasan kita bahwa ternyata kita orang Kalimantan Selatan yang bermukim di sini sebenarnya punya banyak potensi. Karena yang menyampaikan ini sekali lagi adalah orang yang bergerak pada jasa industri operasional transportasi yang bisa menangkap bagaimana perilaku para pengunjung gitu Pak ya. Nah, ini sebagai bukti komitmen juga nanti mungkin dari sisi tanggung jawab CSR-nya ya. Ini nanti supaya nanti ketika orang mengenang dan mengenal, oh dulu GM-nya Angkasa Pura Pak Doni itu pernah bikin event gini gitu dan nanti dikenal loh Pak ya. Amin. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Ya maksudnya pandangannya seperti ini perlu disampaikan juga ke stakeholder ya. Minta doanya saya akan menuju ke arah sana. Karena semua kan punya visi yang sama tuh akan lebih mudah Pak. Kalau bersama-sama kita lebih mudah. Iya, karena gini saya pikirnya sederhana Pak. Bukan Kalimantan sih. Kita bicara bandara sekali lagi. Kita ini udah punya bandara yang dari mau dibangun dulu itu udah lebih dari 5 tahun. Sangat susah. Dari berbagai macam persoalan. Sekarang udah berdiri. Kan? Walaupun setelah berdiri juga dengan pandemi. Tapi ini kan saatnya kita harus menyongsong ya. Betul. Internasional sudah diraih. Punya fasilitas dan segala macam. Sekarang ayo dong kita sama-sama kan seperti itu Pak ya. Setuju. Dan Angkasa Pura Pak. Terkait dengan yang pariwisata, jasa penerbangan dan layanannya. Ada nggak sih yang menjadi satu nilai plus, satu kelebihan yang dirasakan yang bisa yang di benefit yang didapatkan penumpang dengan kondisi yang sekarang ini Pak, yang sudah besar gitu. Sejalan nggak sih dengan layanannya? Tapi saya belum pernah nangkap sih Pak keluhan-keluhan, jujur ya.
Atau memang belum muncul gitu ya keluhan-keluhan. Tapi secara ini gimana Pak? Mungkin belum muncul ya. Kalau dibandingkan dengan bandara yang lama, memang kita luar biasa loncatannya. Secara look itu sangat bagus. Yeah. Tapi kan begini, karena luasannya itu 7 kali lipat dari bandara yang sebelumnya. Dari bandara sebelumnya. Banyak nih keluhan yang sudah saya terima. Wah, terlalu saya luas, sekarang jauh. Saya sekarang terlalu jauh kalau mau boarding. Tapi menurut saya kita punya standar. Jadi walking distance atau jarak jalan itu berapa sih? Dan kalau dihitung menit 7 sampai 8 menit aja kira-kira. Betul. Dan di Bandara Samsudin ini sudah masuk ke taraf standar. Malah justru kita di bawah standar yang harus dicapai walking distance-nya. Yeah. Dan alhamdulillah di bulan saya kedua di sini penilaian airport service quality kita di skala Likert 1 sampai 5 kita capai 5,00. Mas Toto. 5,00. Bagus itu. Dari angka dari statistik dari paling tinggi. Udah keren banget sebenarnya. Kemudian kita ada fasilitas kalau nanti ada yang sudah sepuh butuh bantuan, kita ada golf cart untuk membawa mereka lebih mudah lah, tidak capek dan lain sebagainya. Itu kita siapkan. Yang beda dengan bandara lama adalah kita punya reading corner. Jadi di situ kita siapkan tempat yang nyaman untuk duduk, kita bisa baca tentang sejarah Kalimantan. Udah kita siapkan buku-buku di situ. Nanti kalau radar Bali mau taruh di situ bisa gitu ya. Bisa. Sumbangan lah untuk penumpang sambil melihat di situ kan dulu di Kalimantan Selatan ada apa, peristiwa apa itu bisa ditaruh di situ. Ya ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Artinya emang semua berproses tentunya. Betul. Ya, kan? Oke. Pak Doni, udah terasa nih, udah hampir 1 jam kita berbincang. Kayak cepet ya. Perasaan baru 10 menit ya. Karena kalau lama nih podcast juga membosankan. Apalagi nanti yang mendengar ini juga temanya nggak seru gitu ya. Kalau kita sih seru-seru aja ngobrol Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ini mungkin menjadi satu penutup. Saya kembali ke pertanyaan awal terkait dengan persiapan Nataru. Menghadapi Nataru, apakah ada aturan-aturan yang membatasi? Karena tadi PPKM kan sudah dicabut lagi. Apakah kemudian jumlah traffic maskapai ini sudah normal? Maksudnya disediakan sudah nggak ada masalah atau ada hal-hal yang kan pasti banyak nih Pak ya yang keluar dan masuk menyambut Nataru. Nah supaya masyarakat tahu nih. Jadi untuk Nataru ini sementara tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Landai-landai saja. Kemudian kegiatannya untuk dari regulator kita sudah ada posko untuk pengawasan Natal dan Tahun Baru untuk lonjakan penumpang dan itu sudah standby. Kemudian ada juga nanti akan dimonitor langsung dari Jakarta. Kebetulan nanti hari Kamis dari tim inspektorat akan datang. Kalau hari Selasa kemarin dari tim Direktorat Keamanan juga sudah datang meninjau. Beliau sudah menyatakan bahwa posko ini layak. Nanti hari Kamis insya Allah juga akan ada kunjungan untuk melihat dari inspektorat kesiapan penanganan lonjakan penumpang di Natal dan Tahun Baru. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa deh, insya Allah. Hanya yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah cuaca, karena di akhir tahun ini kan cuaca seperti kurang nggak menentu Pak ya, tiba-tiba kadang hujan. Jadi isunya kepada safety malah gitu, safety-nya karena kan kalau hujan visibility belum minima atau jarak pandang pilot itu di bawah standar, maka dia akan go round, divert pesawatnya landing ke bandara lain itu. Ini yang akan menjadi perhatian utama kita supaya tidak ada accident maupun insiden di akhir tahun. Amin. Baik Pak Doni, bincang-bincang cukup menarik ya. Tapi saya ingin bertanya tidak bisa panjang lebar lagi nih karena udah banyak waktu kita yang kita diskusikan tadi.
Dan next deh saya akan mengundang Pak Doni dan saya tantang Pak Doni nanti kita discuss dengan stakeholder. Kalau sekarang kita bicara berdua ya kan. Menurut perspektif Pak Doni sebagai operator operasional penerbangan jasa transportasi udara, kita nanti akan hadirkan juga nih penyeimbangnya nih dari pelaku pariwisata dan dari stakeholder pariwisata. Kayaknya kita perlu diskusi bagaimana bersama-sama memajukannya. Pariwisata Kalimantan Selatan. Saya undang deh nanti secara khusus. Narasumber yang lain kita akan bincang bersama dan itu nanti kayaknya akan lebih seru ya Pak ya. Seru banget itu Pak. Iya, menarik sekali. Baik Pak Doni, sekali lagi terima kasih dan saya sampaikan dengan Pak Doni dan jajarannya selamat bekerja menghadapi Nataru. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Ya, lancar dan bandara kita akan semakin berkembang. Traffic penumpangnya juga semakin naik ya dan kemudian semuanya akan kembali normal. Amin. Dengan catatan, ini pendapat saya pribadi, pemerintah memberi support, ya kan? Support dalam sisi kebijakan agar tidak membuat kita semua menjadi semakin sulit bergerak kira-kira gitu. Setuju kan Pak ya? Setuju. Biasanya agak hati-hati nih menjawab nih karena bagian dari pemerintah nih. Baik sekali lagi Pak Doni, terima kasih. Kita akan saya cari waktu deh. Pas nanti mengundang Pak Doni dengan para stakeholder terkait, kita akan discuss kembali tentang pariwisata Kalimantan Selatan. Siap. Ya, demikian bincang saya dengan Pak Doni, beliau GM PT Angkasa Pura. Kelas 1 Bandara Samsudin Nur. Ya. Dan kita akan ketemu kembali dalam program podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.